Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Hai, balik lagi bersama Dopstreet.id. Oke, gue kali ini mau bahas tentang preparation ya. Persiapan yang harus dilakukan sebelum kita memulai trading dan investasi. Seperti biasa, gue harus mengucapkan disclaimer sebelum melanjutkan materi ini karena gue mau ketika teman-teman memutuskan untuk memulai trading atau investasi di pasar modal, itu benar-benar dilakukan karena keputusan kalian sendiri. Jadi di dalam materi ini tidak ada informasi berupa ajakan seperti apapun ya. Jadi di sini gue cuman ingin memberikan perspektif bagaimana seorang trader ataupun investor itu harus mempersiapkan apa terlebih dahulu sebelum masuk ke market. Oke, kita langsung aja mulai materinya. Oke, yang mau gue bahas pertama kali adalah kenapa perlu yang namanya persiapan. Oke, kita mungkin udah sering dengar ya, banyak orang yang masuk ke market, mereka tiba-tiba loss uangnya. Baru masuk ke market, tiba-tiba nyangkut di saham. Baru masuk ke market, tiba-tiba margin call. Baru masuk ke market, tiba-tiba udah kena dam di kripto. Oke, jawabannya simple. Karena market itu adalah ibaratnya medan perang. Tanpa persiapan yang matang, maka dijamin kalian pasti gugur atau bangkrut. Ini yang orang-orang lakukan ketika mereka tidak mempersiapkan dirinya. Jadi kenapa mereka tiba-tiba masuk ke market? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba menyetor duit mereka dari rekening dipindahin ke exchanger, ke broker, atau misalnya ke sekuritas, terus tiba-tiba mereka membeli, tiba-tiba malah minus gitu. Ya simple, karena mereka tidak melakukan persiapan. Jadi motivasinya adalah pure untuk misalnya ngikut-ngikut temennya, atau dia merasa, oh kalau misalnya temen gue untung, gue juga bisa untung. Gitu. Jadi ini adalah keputusan yang didasarkan oleh emosi. Nah, market ini kesempatannya memang banyak. Oke, pasar modal kesempatannya sangat banyak, tetapi ini sangat-sangat mengundang emosi rakusnya kita, emosi keserakannya kita. Makanya kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah persiapan apa yang harus gue lakukan sebelum masuk ke market. Oke, yang pertama adalah kalian harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuannya seperti apa? Simple. Kalau misalnya di pasar modal, di financial market, kita berpacu kepada dua hal. Mau jadi apa? Apakah kalian mau jadi trader atau kalian mau jadi investor? Atau kalian mau jadi dua-duanya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, coba kita telusuri dulu secara singkat, jelas dan padat, perbedaan trader dan investor itu apa. Oke, kita lanjut aja. Yang membedakan adalah cara bertransaksinya. Di mana seorang trader, mereka melakukan transaksi dalam jangka pendek untuk mendapatkan gain sebanyak-banyaknya. Lalu investor bertransaksi dalam jangka panjang dengan tujuan untuk menabung, menambah kekayaan dari dividen dan portfolio. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada dua cara yang berbeda dalam bertransaksi, di mana trader melakukan transaksinya dalam jangka waktu yang pendek, sementara investor dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi dari segi waktu kita sudah bisa membedakan ya antara trader dan investor. Lalu selanjutnya adalah kita berbicara tentang risk profile, di mana trader mengharapkan dalam short term transaksinya itu dia mendapatkan high return, tapi tentu juga bisa beresiko lebih tinggi karena aktivitas tradingnya yang lebih banyak daripada investor gitu ya, aktivitas transaksinya. Lalu investor kita bisa mengklaim bahwa low risk high return in the long period. Kenapa dibilang low risk? Karena kita nggak mau ribet gitu ya. Kalau misalnya kita investor, kita pasti adalah tipe orang yang nggak mau ribet. Lalu apakah menjadi trader kita nggak bisa low risk? Bisa aja, tapi memang ada metode-metode tertentu yang harus dipelajari ketika kita ingin menjadi trader yang low risk tetapi bisa mendapatkan high return. Tapi kita akan membahas itu lain kali saja, karena itu terlalu teknis, kita akan ngebahas dari kulitnya terlebih dahulu. Oke? Jadi dari risk profile kita juga bisa bedakan bahwa ketika menjadi trader, kita akan cenderung lebih menaruh resiko yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dari balik lagi ke awal, cara bertransaksi. Kita bertransaksi secara pendek, yang berarti juga bisa jadi
kuantitas aktivitasnya itu lebih banyak daripada investing. Oke, lanjut. Capital growth, di mana seorang trader menambahkan capital growth-nya untuk dapat bertransaksi, gitu ya. Jadi di sini ada perbedaan antara kemampuan, oke, atau keahlian. Di mana seorang trader, keahliannya adalah dia harus bertransaksi di market berdasarkan timing dan momentum yang tepat. Jadi kalau misalnya kita mau jadi trader, kita harus tahu di harga berapa kita mau beli, di harga berapa kita mau cut loss, dan di harga berapa kita mau taking profit. Berbeda dengan investor. Investor bisa jadi dia membeli sebuah barang, kalau misalnya kita bicara saham, itu untuk misalnya melipat gandakan kekayaan mereka melalui aset dengan fundamental bagus gitu ya. Ini kalau misalnya kita berbicara saham, berarti mereka mengincar yang namanya apa? Mengincar dividen, mereka mungkin mengincar capital growth yang besar dalam jangka waktu yang panjang, di mana mereka mungkin akan menahan sebuah saham, membeli sebuah saham itu mungkin sampai 2-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, we never knows. Jadi keuntungannya tidak bisa diukur secara jangka pendek. Jadi kalau misalnya naiknya 200% ya udah, naik 300% ya terima gitu. Tapi kalau misalnya trader, kita secara angka bisa lebih realistis karena kita bermain dalam jangka pendek. Nah, kalau investor kita cuma bisa yang namanya memprediksi atau misalnya mengawang gitu ya. Jadi kalau misalnya trader ya kita ada angka yang jelas dan kita memakai suatu keilmuan gitu ya yang bisa kita tambahkan dengan teknikal. Kalau investor mungkin kita menganalisanya lebih ke fundamental. Oke, kita nggak akan bahas itu lagi, itu akan dibahas lain kali, cuman kurang lebih tujuannya sama, yaitu apa? Untuk melakukan yang namanya compounding. Jadi ketika trader dan investor masuk ke market, ada satu tujuan yang memang konkret, yaitu adalah untuk compounding. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan compounding di market, berarti ada sesuatu yang keliru. Karena balik lagi, financial market itu diciptakan supaya kita bisa melipat gandakan kekayaan kita. Oke, baik itu menjadi trader atau seorang investor. Lalu kalau misalnya ditanya mana yang lebih bagus, jawabannya adalah kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya menurut gue pribadi, menjadi trader itu juga ada pro and cons-nya. Begitu juga dengan investor. Jadi kalau misalnya ditanya which one is better, ya gue cuma bisa bilang kalau misalnya kita bisa jadi dua-duanya, kenapa enggak? Itu. Mungkin alasannya, oh saya misalnya ada kendala di waktu. Waktu yang seperti apa dulu? Nah, kebanyakan orang kan mungkin bilangnya waktunya kurang. Gitu. Waktunya kurang di mana? Gitu. Kita belum menelusuri lebih jauh lagi gitu misalnya tentang masalahnya gitu. Makanya kalau misalnya masalahnya waktu, ya bisa jadi trader sebenarnya gitu. Karena trader tidak terlalu dipusingkan oleh waktu juga gitu. Kalau misalnya mau jadi investor pun, ya emangnya kuat gitu, nahan saham lama-lama gitu ya, atau misalnya nahan sebuah aset lama-lama, nahan kripto lama-lama. Apakah kalian kuat gitu? Oke, jadi gua sih sangat menyarankan kalau misalnya kalian belajar menjadi trader dan investor gitu. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih fleksibel menghadapi kondisi market yang tidak menentu. Oke, itu aja dari gua untuk hari ini. Nanti kita akan bahas poin-poin yang mungkin masih kelewat dari materi ini. Kalau misalnya mungkin kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung masuk ke grup diskusi di Telegram Dropstreet Club. Untuk channelnya ada Dropstreet TV. Lalu kalau misalnya kalian mau konten-konten berkualitas, bisa follow dropstreet.id. Dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang kita, bisa ke link.id dropstreet.id ya, untuk mengetahui info-info lebih lanjut. Oke, itu aja dari gua. Thank you teman-teman semuanya. I will see you in the next video. Bye-bye.